sama-sama dimanapun berada, di Facebook ataupun Instagram. Kebetulan tadi HP-nya low memory, jadi diganti HP dulu, ya. Puji Tuhan, kita tadi sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau merenungi. Kita coba untuk refleksi. Artinya kita review kehidupan kita. Hari-hari ini atau kita ini hidup untuk apa ya? Ya kan? Pernah nggak saudara-saudara sekalian bertanya? Kehadiran kita di dunia ini, keberadaan kita, entah kita sebagai anak, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai makhluk sosial. Nah, iya kan? Kita itu kembali untuk apa ya? Allah menciptakan kita ini untuk apa? Kan kalau Allah menciptakan kita hanya untuk sekedar kita ya untuk menjalani hari-hari kita, misalkan kita sebagai pelajar atau anak muda, kewajibannya itu belajar. Kemudian kita sudah mengenal yang namanya merokok. Kemudian yang lebih parah lagi kalau kita sudah kepada minum-minum alkohol atau kepada seks bebas. Ya, hari-hari ini atau pada zaman ini, pada zaman akhir, anak-anak kecil kalau kita perhatikan sama-sama itu seks bebas sudah melanda di mana-mana, nggak hanya di kota-kota besar, tetapi di desa-desa juga sudah demikian. Nah, hal ini menjadi memprihatinkan bagi setiap kita. Ya, kita melihat kehidupan manusia itu tidak jauh beda dengan yang namanya binatang, kan gitu. Ya, makanya di sini kita beri judul itu password untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus mengerti dulu bahwa dunia beserta dengan isinya, dengan segala sesuatunya itu akan binasa. Dunia beserta dengan isinya, segala sesuatunya akan binasa. Nah, apakah kita mau serupa dengan dunia? Kan gitu pertanyaannya. Kita mau serupa dengan dunia atau kita mau serupa dengan Kristus? Kan gitu. Nah, inilah makanya passwordnya itu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu serupa seperti Kristus, ya. Coba kalau kita manusia-manusia ini yang tadi, yang misalnya siapapun kita serupa dengan dunia, ya kan? Kita serupa dengan dunia, terus kita dewasa, dari dewasa muda, kawin, nikah, kemudian kita tetap melayani kedagingan, kemudian kita masih berzina, selingkuh, ya kan? Ayo kita makan, hari ini makan, kemudian kita seks bebas, zina, kemudian kita mati, kita dibinasakan. Kan nggak jauh beda dengan yang namanya binatang. 2 Petrus 2 ayat 12 coba. 2 Petrus 2 ayat 12. Dan 13 ya deh nanti. Boleh? 2 Petrus 2, coba saya bacain. Bisa situ? 2 Petrus 2 ayat 12 dan 13. Ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi manusia kalau yang hidupnya itu suka-sukanya, suka-suka kita serupa dengan dunia, melayani kedagingan, kita nanti mati dan pastinya akan binasa. Karena dunia akan hancur. Makanya setiap manusia yang serupa dengan dunia maka akan binasa. Ya kan sama seperti hewan tuh. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Gitu loh. Coba kameranya boleh ke itu screen. Gitu. Biar aja tetap di screen. Gitu. Biar bisa melihat ayat Alkitabnya. Kemudian ayat 13-nya. Minta tolong, iya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nah itu. Jadi kalau manusia yang hidupnya suka-sukanya melayani daging, ya kan? Kemudian dia tidak serupa dengan Kristus, maka kita nggak jauh beda dengan yang namanya
Binatang. Coba kita tanya sama diri kita binatang atau hewan? Kita binatang atau manusia? Kan gitu. Kalau binatang sama hewan ya sama aja ya, sami mawon. Gitu loh. Jadi kita binatang atau manusia? Nah, coba itu tanya sama diri kita. Oh, kalau kita manusia, berarti kita harus hidup apa? Nah, ini makanya. Coba Yohanes 14 ayat 6. Ini coba. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini luar biasa ini firman-Nya, luar biasa ini. Pernyataan dari Yesus sendiri, ya kan? Coba kalau saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu dimanapun berada, kalau kita merenungkan firman atau kita coba misalnya mendengar informasi dari luaran sana, orang yang beragama lain, ya, ada nggak mereka-mereka yang berani ataupun sungguh-sungguh percaya dengan dia mengklaim bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Nggak ada, nggak ada. Dan kalaupun Yesus mengklaim ini, dia tidak atau dia menyatakan dirinya, tidak sembarangan menyatakan dirinya. Semuanya itu sudah dibuktikan Yesus. Sudah dibuktikan dia. Ketika dia menjadi manusia, ketika dia 100% manusia di dalam kehidupan dagingnya, dia sudah menyelesaikannya. Dengan mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga. Itu menjadi bukti bahwa bukan jarkoni atau bukannya omdo, bukannya ngomong doang, tetapi Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Iya, kalau dikatakan dialah jalan bagi setiap manusia yang mau sampai ke sorga, itu benar. Kenapa demikian? Karena manusia pada mulanya itu sudah berdosa, seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Manusia itu berdosa, semua manusia itu berdosa. Semua manusia, termasuk nabi-nabi, rasul, murid-murid Yesus yang dahulu. Kalau Yesus tidak mati, semua manusia dosa. Tidak ada pengharapan. Ya, coba ke materi dulu. Ke materi dulu. Ya, tidak ada, yuk slide berikutnya. Tidak ada harapan. Karena manusia itu berdosa. Ya kan? Nah ini. Yesus sendiri berkata, tadi firman-Nya kita sudah baca, perkataan Yesus itu mengatakan dia satu-satunya jalan, nggak ada lagi yang lain, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Kita harus memahami bahwa yang ditetapkan sejak atau sebelum dunia itu diciptakan itu adalah Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, bukan orang-orang beragama Kristen. Jadi kita jangan salah memahami, saudara-saudara. Yang ditetapkan bukan setiap orang yang beragama Kristen, tetapi yang ditetapkan itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus menyatakan tadi di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ya, jadi Yesus ini yang adalah jalan. Dan Yesus ini adalah kebenaran. Jadi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran harus hidup di dalam Yesus. Setiap orang yang mau hidup harus hidup di dalam Yesus. Setiap orang yang mau sampai kepada Bapa harus hidup di dalam Yesus supaya kita ada di dalam jalan yang benar sehingga kita sampai kepada Bapa, yaitu di sorga. Nah itu. Jadi harus mengerti dahulu bahwa nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja yang diutus Allah itu semua gagal untuk supaya manusia bertobat. Gagal. Ya. Gagal. Nah, inilah makanya cuma Yesus yang bisa membuat itu. Ya, cuma Yesus. Nah, inilah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah suatu harapan baru, suatu kesempatan bagi manusia untuk hidup di dalam Kristus, gitu. Jadi saudara-saudara harus mengerti benar. Jadi yang matinya Yesus Kristus itu bukan otomatis manusia beragama Kristen maka manusia itu akan selamat. Tetapi hidupnya dia masih suka-sukanya dia.
atau suka-sukanya kita. Tidak demikian. Tetapi dengan manusia yang menjadi murid Kristus atau dia dibaptis secara dunia, secara kiasan, tetapi harus lahir baru. Harus lahir baru berarti harus hidup di dalam Kristus. Nah ini harus ngerti dulu. Jadi setiap manusia yang akan sampai kepada Bapa, passwordnya adalah harus hidup serupa seperti Kristus. Nah sekarang tanya sama diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun. Coba tanya sama diri kita, sebut namanya. Misalkan saya siapa? Apakah saya serupa seperti diri saya atau saya serupa seperti Kristus? Kalau ternyata kita renungkan, oh saya selama ini masih serupa dengan diri saya hanya menjadi orang beragama, saatnya kita lahir baru. Nah itu, kita lahir baru. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 3, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan sampai kepada surga. Gitu loh. Dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Yuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah itu, dilahirkan kembali berarti kita harus hidup baru. Hidup baru berarti kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus serupa seperti Kristus. Nah ini passwordnya. Passwordnya ini, kita harus lahir baru. Nah itu. Jadi bukannya berarti kita cuma menjadi orang beragama, misalkan orang beragama Kristen. Karena kalau berbicara mengenai agama, dogma, doktrin, semua agama pastinya mengajarkan hal-hal kebaikan. Setuju kan? Benar gak saudara sekalian? Mengajarkan hal-hal kebaikan. Tetapi kalau berbicara mengenai kerajaan sorga, berbicara mengenai kebenaran, tentunya sekali lagi saya ulangi dan tegaskan, hanya Yesus Kristuslah kebenaran. Maka dari itu, setiap manusia yang mau sampai kepada Bapa, yang mau sampai kepada kerajaan sorga, harus hidup di dalam Kristus. Harus serupa seperti Kristus. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, harus. Karena tidak ada nabi manapun di dunia sebelum sesudah Yesus yang mengklaim bahwa dia adalah jalan. Hanya Yesus. Nah, maka dari itu ini adalah pilihan, respon setiap kita manusia. Jadi kalau sekiranya ada orang lain yang tidak mempercayai Yesus, kita jangan paksakan. Kita nggak usah ngotot. Kita nggak usah dengan segala kekuatan kita atau kita bela Tuhan Yesus, nggak usah. Itu loh. Karena sudah dari awalnya Yesus itu adalah Allah. Karena sudah dari awalnya dia itu adalah jalan. Dia itu adalah password bagi orang-orang, bagi manusia. Jadi kalau manusia tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau serupa seperti Kristus, tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Setiap manusia itu akan dihakimi pada akhirnya nanti. Gitu. Jadi mau dibilang, oh apa kok kafir, Allahnya orang Kristen, beranak, biarkan. Kita tidak usah caci maki, kita tidak usah menghujat. Kan gitu. Ya toh? Kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap fokus akan passwordnya itu, yaitu serupa seperti Kristus gitu. Ya, coba yuk ke materi lagi. Coba ke materi lagi. Ya kan? Tuh ya, dosa Allah mengutus ya. Manusia jahat semakin jahat, semua jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau yang namanya kasih karunia-Nya itu adalah di mana manusia sesungguhnya nggak layak,
manusia itu tetap jahat, manusia itu tetap berbuat dosa, tetapi Allah berinisiatif, kan gitu. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, gitu loh. Ya kan? Pada saat itu atau sebelum Yesus datang juga, manusia tetap berbuat jahat. Tetap kejahatan dosa di muka bumi ini tetap ada. Nah, kalau bicara seperti itu, layak nggak untuk mendapatkan harapan atau pertolongan atau pendamaian? Nggak layak, nggak layak, gitu loh. Nah, inilah yang namanya kasih karunia, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan gagal paham, kita jangan salah mengerti. Yang memahami misalnya dengan Yesus mati di kayu salib, kemudian saya menerima Yesus dengan saya menjadi orang beragama Kristen, kemudian dengan saya setiap hari Minggu saya datang untuk bersekutu, memuji menyembah Tuhan, kemudian saya aktif, kemudian saya juga tidak pernah absen di dalam memberikan persembahan perpuluhan, kemudian saya juga aktif di dalam memberikan persembahan buah sulung. Lalu hidup saya masih suka maki-maki orang, saya tidak pernah mau berbuat hal kebenaran. Saya misalnya istri saya masih berkata-kata kasar, saya masih suka menyukai wanita lain, karena meskipun saya sudah memiliki istri, saya masih selingkuh, kemudian saya masuk ke surga. Seperti itu, saudara-saudara. Ya tentu tidak. Tentu tidak. Iya kan? Yang namanya kasih karunia, yaitu tadi sesungguhnya manusia itu tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, untuk dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, untuk diperdamaikan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, meskipun manusia itu berbuat jahat, meskipun manusia berdosa, tetap firman itu menjadi manusia, kan gitu. Nah, ini kasih karunia-Nya, ya kan? Dan sampai saat ini pun ini masih kasih karunia, bukan yang namanya tadi saya ulangi lagi, kita beragama Kristen kemudian hidup kita suka-suka kita tetap nanti kita mati Tuhan mengampuni kita, bukan. Tetapi dunia belum berakhir, Yesus belum datang, inilah masih setiap kita ini diberikan kesempatan. Ini kasih karunia selama masih kita hidup di dunia, selama kita ini belum kita belum berakhir dunia ini, berarti masih ada kesempatan. Yuk coba 2 Petrus 3 ayat 10 dulu. Ada 2 Petrus 3. Karena bukan 2 Petrus 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus 11-nya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terus ayat 15-nya langsung lewati. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuh, lihat. Jadi Tuhan sabar supaya kita ini bisa selamat. Gitu ya, saudara-saudara. Yuk lanjut lagi. Gitu ya. Jadi kita belajar firman pelan-pelan. Kita harus mengerti bahwa yang namanya kasih karunia itu bukan kasih karunia selama-lamanya. Bukan kita hidup di atas kelemahan, kekurangan kita, kemudian kita tidak mau lahir baru. Kita tidak mau hidup di dalam Kristus. Kita tidak mau serupa seperti Kristus. Yang mana itu adalah passwordnya kita. Terus tetap live. Ya. Oke. Yuk. Nah, untuk mengembalikan, nah itu. Makanya di sini kita harus mengerti dengan firman yang menjadi manusia,
Tujuannya itu apa? Untuk mengembalikan manusia kembali ke dalam rancangan Allah yang semula, ya kan? Rancangan Allah semula itu manusia diciptakan apa? Serupa, segambar dengan Allah itu sendiri yang di dalam Kristus. Jadi sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ditetapkan. Kan gitu. Ingat, bukannya manusia. Jadi kalau pernah dengar saudara-saudara sekalian, atau saya sering bertemu kok dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita orang yang beragama Kristen sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Loh, kalau pertanyaannya kalau memang orang beragama Kristen sudah ditetapkan, bagaimana nasib agama-agama yang lain? Kan kita tahu bahwa Allah kita itu kasih. Kita tahu Allah kita itu juga Maha Pengampun. Ya kan? Allah begitu mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Nah, kalau misalnya nama-nama kita, misalkan saya yang sudah beragama Kristen sejak lahir, saya sudah ada di dalam kitab kehidupan. Loh, mereka yang nanti beragama lain, yang sejak lahirnya tidak ada di kitab kehidupan, berarti mereka binasa. Loh, Allah kita berarti bukan kasih dong, kan gitu. Makanya kita di sini punya akal budi, kita bisa renungkan itu, firman itu kita uji. Ya, jadi sebelum kita itu mengklaim atau kita menerima doktrin, misalkan ada hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan pemahaman pengajaran demikian, setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, jangan secara cepat tanpa kita menguji, tanpa kita merenungkan langsung kita menerima itu menjadi suatu kebenaran. Ya, karena itu bisa menjadi artinya menyimpang. Artinya juga meleset atau namanya sesat. Sesat itu artinya menyimpang, gitu loh, meleset dari rancangan Allah. Jadi kalau rancangan Allah itu menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, nah maka dari itulah firman yang menjadi manusia untuk mengembalikan manusia kembali ke dalam rancangan Allah yang semula, yaitu serupa segambar dengan Allah itu sendiri, gitu loh. Jadi kita harus ngerti dulu di sini tujuannya. Makanya firmannya ini menjadi manusia, ya kan? Bukan firmannya ini menjadi yang lain-lain, bukan firman menjadi batu, bukan menjadi pisang, bukan menjadi ikan. Hanya tujuannya itu jelas, Allah itu menjadi manusia supaya manusia-manusia yang lain itu meneladani Kristus, begitu ya. Oke, jadi yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan itu adalah Kristus. Ingat, bukan setiap kita manusia yang beragama Kristen, karena Allah itu adalah kasih. Ada firman-nya, 1 Yohanes 4 dulu deh, ayat ke-16-nya. Kita semua, kami berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Tuh. Jadi kalau Allah itu adalah kasih, nggak mungkin dong kalau yang tadi namanya satu, kalau manusia yang beragama Kristen itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, ya kan? Sebelum dunia dijadikan, kita yang beragama Kristen itu sudah pasti selamat. Berarti gugur, saudara-saudara sekalian, gugur, ya kan? Berarti gugur, nggak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi harus ngerti dulu seperti itu. Terus, yuk ke materi. Oke, ya, oke, slide berikutnya. Ya, tetapi kalau sekiranya di dalam Kristus seperti di dalam firman Tuhan, inilah yang membedakan, ya kan? Allah itu adil karena apa? Tidak membicarakan masalah itu suatu organisasi atau yang disebut yang namanya agama, ya kan? Tetapi bicara secara personal, pribadi, yaitu Dia yang sempurna, gitu loh. Dia yang adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi daging, yaitu yang telah menjadi manusia sama seperti kita.
Karena nabi-nabi sebelumnya, ya kan, hakim-hakim raja-raja sebelumnya telah gagal, gitu, telah gagal. Nah, tetapi Yesus inilah yang sempurna, dia taat sampai akhir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah itu, inilah passwordnya apa? Hidup seperti Kristus, gitu loh. Jadi setiap kita yang mau sampai kepada Bapa, wajib hidup seperti Kristus. Tidak ada melihat di sini suku, ras, agama, bangsa, negara, profesi, apapun statusnya. Mau kita ibu rumah tangga, kalau kita itu memenuhi passwordnya yaitu hidup serupa seperti Kristus, ya kan, maka kita kembali ke dalam rancangannya Allah, serupa segambar dengan Allah di dalam Kristus, maka kita akan sampai kepada Bapa di sorga. Nah ini, jadi kita harus mengerti. Jadi kalau ibu rumah tangga yang hidupnya sudah seperti Kristus, ibu rumah tangga ini taat sampai akhir, maka dia sudah memenuhi syaratnya, dia sudah memenuhi passwordnya, serupa seperti Kristus. Tetapi kalau ada pendeta yang sudah menyampaikan firman tetapi tidak hidup seperti Kristus, ya kan? Kemudian dia mati, ya udah gagal, tetot, ya kan? Berarti dia tidak akan sampai kepada Bapa. Karena apa? Dia tidak menggunakan passwordnya itu, hidup seperti Kristus, hidup serupa seperti Kristus. Mau dia profesinya dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia sendiri, tetap dia itu gagal, ya kan? Karena passwordnya cuma satu, hidup serupa seperti Kristus. Makanya di Matius 7 ayat 23, gitu loh. Jadi passwordnya nggak ada yang lain. Passwordnya bukannya, oh kita harus beragama Kristen, bukan. Oh kita harus menjadi pendeta, apalagi bukan, ya kan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba kedua satunya dulu. Dua tiganya ini hamba Tuhan ini yang diunyahkan, diusir oleh Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena ini, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau setiap kita yang melakukan kehendak Bapa, ya kan, tentunya akan sampai kepada Bapa, yaitu di sorga. Nah, kehendak Bapa itu apa? Hidup di dalam Kristus. Nah, itu sederhana kan? Nggak susah, saudara-saudaraku. Hidup di dalam Kristus. Itulah kehendak Bapa. Kenapa? Karena Bapa mengutus atau mengaruniakan anaknya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap manusia itu datang kepada Yesus, supaya setiap manusia itu hidup di dalam Yesus. Itulah kehendak Bapa. Kalau hidup di dalam Yesus, berarti kita itu mau orang lain berbuat jahat sama kita, kita tetap mengasihi mereka, ya kan? Sebagaimana Yesus juga. Nah, kalau kita yang sebagai pemuda remaja, kalau hidup di dalam Kristus, berarti kita harus rajin. Itu, kita harus rajin. Iya kan? Yesus aja dari umur 12 tahun ketika dia sebagai manusia, dia sudah meninggalkan masa remajanya, masa-masa senang-senangnya sebagai remaja 12 tahun. Dia sudah mengajar di bait Allah. Iya kan? Nah, dia sudah menyangkal dirinya. Nah, maka dari itu setiap remaja, anak-anak muda, ya kan, dimanapun berada, kalau kita mau hidup di dalam Kristus sejak muda, berarti kita sebagai pelajar harus rajin, gitu loh. Nggak boleh yang males-males. Kalau yang namanya males, berarti belum hidup di dalam Kristus. Gampang kan? Makanya Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan, saudara-saudaraku, bukan untuk manusia.
Jadi apapun, siapapun kita profesinya, mau itu anak muda, remaja, pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pekerja pemerintah, ibu rumah tangga, pengusaha, pedagang, hamba Tuhan, pendeta, siapapun, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti itu. Kita hidup di dalam Kristus. Jadi, kalau seorang aktivis gereja, aktivis agamawi, entah dia pemain musik, singer, worship leader, ataupun pengkhotbah, tetapi dia tidak hidup di dalam Kristus, sudah pasti dienyahkan. Karena apa? Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi passwordnya, yaitu serupa seperti Kristus. Nah inilah makanya banyak kegagalan-kegagalan setiap orang beragama. Ya, termasuk orang beragama Kristen. Merasa menganggap cukup menjadi orang beragama Kristen. Merasa beranggap sudah dibaptis cukup. Merasa menganggap sudah aktif di keagamaan cukup. Gitu loh. Merasa menganggap sudah berbuat baik, sudah memberikan persembahan, perpuluhan, buah sulung, sudah cukup. Ya kan? Tetapi masih suka nonton film porno. Tetapi masih suka maki-maki. Tetapi masih ngerokok, tetapi masih minum-minum alkohol, tetapi masih suka fitnah, masih suka ngegosip, ya kan? Masih iri hati, ya kan? Segala perbuatan daging masih ada di diri kita. Tentunya kita tidak serupa seperti Kristus, yang pada akhirnya kita semua akan binasa karena manusia-manusia yang tadi saya sebutkan serupa seperti dunia. Gitu loh. Makanya dikatakan di Matius 19 ayat 17 ketika seorang pemuda yang kaya raya dia bertanya kepada Yesus, ya kan? Apakah sebabnya sebelumnya dulu deh, ayat 16 dulu dah. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, di sini coba ayat berikutnya. Si pemuda ini sudah melakukan semuanya. Dia bilang, jangan membunuh, berzina, mencuri. Enggak, dia sudah enggak melakukan itu. Dia enggak berzina, dia enggak mencuri, ya kan? Dia menghormati ayah dan ibunya, mengasihi sesama manusia. Terus dia katakan, semuanya itu telah kuturuti. Lihat. Apalagi yang masih kurang, kata si pemuda itu. Lalu Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, lihat. Jadi makanya manusia itu harus sempurna, saudara-saudaraku. Kan kita sering mendengar ya, mengatakan gini. Bahkan ada seorang pendeta atau beberapa pendeta mengatakan, oh kita nggak bisa sempurna, ya kan? Padahal Yesus sendiri mengatakan apa? Jika engkau hendak sempurna, lihat. Nah, si pemuda ini masih ada hal yang belum bisa dia lakukan, maka dia tidak sempurna. Pergilah, jualah segala milikmu. Nah, lihat. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lihat. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Gitu loh. Lihat, Yesus mengatakan kepada si pemuda itu untuk menjual hartanya. Iya kan? Tetapi si pemuda itu coba responnya lihat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuh, iya kan? Jadi si pemuda ini masih sayang sama hartanya. Dia hatinya masih pada hartanya. Jadi bukan hatinya tertuju kepada Yesus, kepada perintahnya Allah. Makanya dalam firman Yesus sendiri mengatakan di Matius 6 ayat ke-20, 19 ya dulu dah. Matius 6. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20-nya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus 21-nya.
21. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Inilah makanya perintah Yesus, atau Yesus menyatakan ini supaya manusia jangan hatinya di harta dunia. Supaya manusia fokusnya bukan kepada harta dunia, ya kan? Mengumpulkan harta surgawi, berarti perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, perbuatan-perbuatan yang selaras dengan perintah Allah. Nah, kalau kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha yang melakukan segala sesuatu yang seperti untuk Tuhan, maka kita memperoleh berkat-berkat yang berlimpah. Sudah pasti 1000%, 10.000% pasti hatinya tidak pada harta itu. Nah ini, kalau pengusaha yang sukses, pekerja yang sukses yang di dalam Tuhan, pasti hatinya tidak pada harta dunianya. Karena apa? Karena hatinya tertuju kepada Allah. Demikian juga setiap abdi Allah, setiap pendeta yang memiliki di dunia ini harta dunia yang dia miliki, pasti hatinya tidak ada kepada harta dunianya. Dan pasti akan terlihat dari buahnya, dia pasti menolong sesamanya, menolong jemaat, tidak pandang bulu. Dia mau memberikan harta yang dimilikinya untuk kepada jemaat-jemaatnya. Begitu saudara-saudara sekalian. Makanya firman ini secara jelas dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, makanya si pemuda ini menyesal, dia pergi, dia tidak bisa melakukan, maka tidak sempurnalah pemuda itu. Makanya melalui perenungan malam hari ini, yuk setiap kita, siapapun kita, kalau kita mau sempurna, ya, coba, sudahkah kita menolong sesama kita, termasuk setiap pendeta? Coba renungkan. Pendeta-pendeta yang saat ini sudah memiliki kekayaan harta, sudahkah kita pergunakan itu semua untuk Tuhan? Untuk Tuhan berarti kita berikan kepada sesama kita. Kan gitu. Sebagaimana tadi Yesus memerintahkan kepada si pemuda itu, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Pemuda itu nggak berani. Nah itu, ya kan? Nah makanya, sudahkah kita lakukan? Jadi jangan menunggu orang lain, jangan menunggu orang lain berbuat dulu baru kita berbuat. Mulai dari diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Sebagaimana Yesus memulai dari dirinya, meneladani dirinya, maka dia mati di kayu salib. Padahal dia adalah Allah itu sendiri, tetapi dia mengosongkan dirinya, taat sampai akhir, mengambil rupa sebagai hamba, dan ketika menjadi manusia, dia menyangkal dirinya, dia mati untuk dunia. Nah itu. Ya, maka dari itu setiap kita sudahkah menyangkal diri kita untuk serupa seperti Kristus? Sudahkah kita punya uang, kita sudah hidup cukup, kebutuhan kita, lalu kita punya kelebihan, kelebihan itu kita berikan untuk sesama kita yang membutuhkan. Apalagi sekarang lagi situasinya lagi dilanda virus corona. Sekarang lagi masa tenang, banyak pegawai dirumahkan, tukang becak juga jadinya sepi, ya toh. Kemudian driver-driver Gojek, semua orang yang UMKM, orang-orang yang menengah ke bawah kesulitan. Nah, di mana orang-orang yang masih beragama Kristen yang mau berubah, lahir baru, yang mau hidup serupa seperti Kristus, saatnya kita lahir baru. Ya kan? Lahir baru, tidak berzina, tidak merokok, tidak minum alkohol, semua. Dan termasuk menolong sesamamu manusia. Nah itu. Memberikan sebagian hartamu, ya kan? Jadi bukan lagi berbicara untuk hal-hal yang namanya persembahan-persembahan agamawi, ya. Yuk lanjut lagi ke materi selanjutnya, ya kan? Passwordnya hidup seperti Kristus. Terus apa yang sudah Yesus lakukan, ya kan? Yesus sudah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sekarang giliran kita manusia untuk memenuhi password itu. Tentu kita harus melakukan kehendak Bapa di dalam Kristus. Itulah passwordnya. Bukan serupa dengan
dunia. Ya. Makanya di Roma 12 coba ayat 1. Ya kan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, ya kan? Yang kudus, yang berkenan, ya. Terus lanjut lagi ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuh. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tuh ya. Jadi kita bisa tahu mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Terus 1 Yohanes 2 lagi yuk, ayat 15. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuh, saudara-saudara sekalian. Jadi kita jangan mengasihi dunia, gitu ya. Kita harus mengasihi Allah dengan hidup serupa seperti Kristus. Terus, yuk materi selanjutnya. Nah, kalau kita serupa dengan dunia, apakah yang akan terjadi? Nah, tentunya kalau kita serupa dengan dunia, kita akan binasa, udah jelas. Serupa dengan dunia binasa. Karena segala unsur dunia itu tadi akan binasa. Maka kalau kita serupa dengan dunia, kita menjadi bagian dari dunia, menjadi unsur dunia, kita juga akan binasa. Sebaliknya manusia yang serupa seperti Kristus, maka kita lahir dari Allah, hidup oleh Roh. Coba Roma 8 dulu ayat 7. Berapa nih? Udah mau terakhir. Sampai ke berapa? Masih banyak. Oh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuh. Jadi yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat 4. Coba. Mendekatlah kepada Yakobus 4 ayat 4. Ini ayat 8 ya. Ya. Oke. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuh. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ini menjadi serupa dengan dunia, berarti menjadi musuhnya Allah. Dan kita menjadi unsur-unsur dunia. Tadi yang 2 Petrus 3 tadi, ayat 10. Iya kan? Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Jadi unsur-unsur dunia semua akan hancur, saudara-saudaraku. Itu ya. Jadi kembali lagi ke materi. Tergantung dari pilihan kita. Kita mau serupa dengan dunia atau kita mau serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan Kristus, berarti kita harus hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh, bukan berarti kita ngeroh, melayang-melayang di udara. Tetapi Allah itu adalah Roh, maka kita harus hidup di dalam Kristus, melakukan firman-Nya. Gitu loh. Hidup oleh Roh berarti kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah itu adalah Roh, ya kan? Makanya Yohanes 4 ayat 24 semua saya hanya menuntun kepada firman Allah, ya kan? Jadi tidak ada tafsiran, tetapi menuntun kepada kita semua firman Allah. Nah, kita ini tinggal menguji. Jadi firman Allah itu kita uji, kita renungkan dan kita lakukan, maka kita akan tahu kebenarannya.
Ya, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya kan? Jadi kalau menyembahnya di dalam roh, berarti harus melakukan segala perintahnya. Ya kan, perintahnya apa? Ya firman Allah. Kalau dikatakan dan kebenaran, ya Yesus kan tadi adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Berarti harus di dalam Yesus. Gitu loh. Ya, jadi di sini kita renungkan, bukan tafsiran, tetapi ini firman katakan demikian, kita lakukan. Kalau yang namanya menyembah juga bukan cuma dengan sikap tangan ketika dalam pertemuan rohani kita kedua tangan kita angkat. Oh, itu menyembah Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita keluar dari pertemuan rohani, hidup kita seperti serupa dengan dunia. Bukan. Tetapi menyembah Dia adalah setiap kita yang menuruti, yang melakukan segala perintahnya. Kan gitu. So, coba saudara renungkan. Setiap prajurit, setiap penyembah ya kepada raja, bisa dikatakan dia prajurit, dia katakan penyembah yang benar ketika si prajurit itu taat dan melakukan segala perintahnya sang raja, benar kan? Nah itu makanya penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah penyembah-penyembah yang menuruti segala perintah raja, perintah Allah di dalam kehidupannya. Kita maka adalah penyembah-penyembah yang benar. Nah itu saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Oh, penyembah yang benar ketika di pertemuan rohani yang setiap hari Minggu kita mengangkat kedua tangan, kita meneteskan air mata, nangis, mengaung-ngaung, meraung-raung sampai jatuh-jatuh, ya kan? Kemudian hidup kita serupa dengan dunia. Ya, nggak gitu. Kalaupun di pertemuan rohani kita seperti itu, karena kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, kita menyampaikan seruan kita dengan pujian penyembahan melalui perkataan-perkataan kita selaras dengan kehidupan kita karena kita melakukan segala firman-Nya. Nah itu baru kita adalah penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudaraku ya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sebentar, belum dibaca. Demikianlah firman Tuhan, kiranya setiap kita tidak lagi, jadi bukan lagi memusingkan hal-hal dunia. Dan para gembala tidak lagi memberikan doktrin atau mementingkan atau mengutamakan yang namanya persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan misalnya yang dikatakan persembahan perpuluhan yang labelnya. Kemudian persembahan buah sulung, yaitu yang katakan, ayo setiap kita kalau kalian mau belajar taat, berikan persembahan perpuluhan. Yuk berikan persembahan buah sulung yang terbaik, ya kan, dari penghasilanmu, ya kan? Atau bukan juga amal baik dan perbuatan baik, amal ibadah dan perbuatan baik, bukan itu yang menentukan kita, ya. Coba slide berikutnya nanti biar pembahasannya apa, ya kan? Bicara mengenai persembahan, apapun labelnya, sebelum Taurat pun, jadi kita harus ngerti dulu para saudara-saudaraku dimanapun berada, yang namanya label perpuluhan, yang namanya label buah sulung, itu ada di dalam perjanjian lama, tetapi bukan juga hanya di dalam Taurat. Sebelum Taurat pun, hal 1/10 sudah dilakukan oleh Abram kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek, gitu loh. Ya kan? Coba di Kejadian 14 ayat 20. Ya kan? Abraham sudah dari hasil rampasannya itu, yang dia di mana sudah mengambil hartanya, hasil rampasan, 10%-nya dia berikan kepada Melkisedek, ya kan? Gitu loh. Dia berikan 1/10-nya, gitu loh, dari hasil rampasannya, gitu loh. Ya, dari rakyat Sodom yang sudah diambil dari kalau baca ayat sebelumnya itu, ya. Jadi sudah dilakukan oleh Abram dan ternyata itu menjadi tradisi budaya pada zaman itu untuk memberikan persepuluhan, 1/10 dari sejumlah yang ada pada saat itu, ya. Kemudian kalau dari di Taurat itu coba di Bilangan 18 ayat 20. Ya, ayat 20, 21-nya. Nih ya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan.
Jadi kalau kita merenungkan, kita telusuri bagaimana awal mula itu persepuluhan, itu pada waktu pertama kali itu Abram itu sebelumnya memberikan kepada Melkisedek. Itu menyebabkan tradisi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani juga pada saat itu, ya. Kemudian Taurat, Allah memerintahkan untuk suku Lewi menerima 1/10 dari 11 suku lainnya, karena suku Lewi yang mengurusi itu kemah pertemuan. Dia tidak mendapat warisan, ya kan? Nah, buah sulung itu coba di Yeskiel 44 coba ayat 30 coba, Yeskiel 44. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus yang dari segala persembahan khususnya ada bagian imam-imam yang juga yang terbaik dari tepung-tepung. Gini, jadi persembahan-persembahan yang dulu dilakukan bangsa Israel ataupun Abram itu semuanya terjadi sebelum Yesus mati. Nah, makanya ketika Yesus sudah mati, Yesus naik ke sorga, semuanya sudah digenapi. Jadi tidak ada lagi yang namanya persembahan-persembahan, apapun yang namanya labelnya perpuluhan, ataupun namanya buah sulung. Tetapi persembahan kita yang kudus, itu tadi tubuhmu, tadi yang Roma 12 ayat 1, ya kan? Atau 1 Korintus 6 ayat 19, boleh bicara? Kita sama-sama belajar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli, 20-nya, dan harganya telah, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya kan? Kemudian Ibrani 3 ayat 6. Gitu loh. Mana? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Nah, itu saudara-saudara, ya. Jadi bukan lagi berbicara mengenai persembahan itu tadi, korban bakaran atau apa, itu kan semua dilakukan oleh bangsa Israel sebelum Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban yang sempurna, gitu loh. 1 Korintus 3 lagi boleh dah, ayat 16 dan 17. Biar kita sama-sama semakin mengerti dan mengerti benar. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17-nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Tuh, berarti kita. Ketika kita yang hidupnya serupa seperti Kristus, maka kita kudus dan sempurna. Dan itulah adalah bait Allah. Jadi yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah tubuh kita, ya ini bait Allah, harus kudus dan sempurna. Nah, pertanyaannya, kalau kita mempersembahkan tubuh kita, berarti bukan lagi bicara persepuluhan, 100% malah kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. 200% juga bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita nggak hitung-hitungan lagi untuk Tuhan. Yang jelas pastinya kita memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, memberi dengan ikhlas. Jadi bukan lagi sekarang kita memberi dengan ketakutan, kita memberi dengan ketidakikhlasan karena doktrin dari para pendeta yang menakut-nakutin jemaat. Gitu loh. Kalau kau tidak memberikan persepuluhan, maka kamu akan diambil hartamu oleh belalang pelahap. Wah, Maliaki 3 ayat 10. Ya kan? Ya kan? Maliaki 3 ayat 10 11. Coba deh dibukain. Kan udah jelas, rumah Allah, bait Allah itu adalah kita, saudara-saudara sekalian. Saya ulang, rumah Allah adalah kita. Manusia, ini adalah rumah Allah. Ya kan? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku.
firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terus, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudara-saudara sekalian, ya, ini kesaksian istri saya sebagai seorang pengusaha. Kalau saya mah abdi Allah, saya kacungnya Tuhan, saya tidak berpenghasilan, bahkan saya melayani Tuhan pun ini pribadi, saya tidak hidup dari pemberitaan firman. Jadi kalau yang namanya persembahan kasih, pasti saya kembalikan lagi untuk gereja tersebut. Ya, saya kembalikan lagi kepada jemaat-jemaat itu lagi. Saya berikan. Bukan karena saya sombong kayak sok-sokat, bukan. Karena secara pribadi saya sudah diberikan kesempatan untuk hidup, untuk saya mengenakan password itu tadi. Hidup seperti Kristus jauh melebihi apapun di dunia ini. Ini saudara-saudara. Ya, istri saya bukan lagi memberikan persepuluhan, ya kan? Dia tidak memberikan persepuluhan, dia memberikan hidupnya. Kalau memberikan hidupnya, itu bukan lagi lebar perpuluhan, tetapi dia berikan untuk pekerjaan Tuhan melebihi daripada 1/10% itu. Nah itu, ya, nggak ada tuh belalang pelahap, ya kan? Dan hidup kami nggak berkelebihan kok, ya, cukup. Karena apa? Karena kita hidup ini harus berdasarkan kebutuhan. Cukupkan apa yang ada pada kita. Ya kan? Kan harus seperti itu. Makanya tadi yang Matius 6 tadi, kumpulkan harta sorgawi. Loh, bertentangan dong di sini. Kalau dibilangin di sini yang kita mengacu ke firman Maleakhi 3 ayat 10-11 ini, sedangkan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di dunia. Loh, tetapi kok di sini dibilang apa? Kumpulkan segala pemberianmu maka kau akan diberikan berlimpah. Ayat 11 supaya tidak dihabisinya. Loh, bertentangan, saudara-saudaraku, bertentangan, ya kan? Sekarang kita mau berpijak di mana? Sesuai Injil Kristus, sesuai ajaran Kristus, yang dimana Yesus Kristus sudah menggenapi. Jadi tidak ada lagi korban-korban itu, tidak ada lagi persembahan-persembahan itu, ya kan? Makanya coba yuk kita melembutkan hati, yuk kita lembutkan hati lah, kita benar-benar lembutkan hati, ya kan? Bicara mengenai rumah Allah itu adalah diri kita. Ya kan? Berbicara mengenai persembahan yang kudus, yang sempurna di hadapan Allah, bukan uang kita, bukan uang kita, bukan harta kita. Bahkan Yesus sendiri bilang, jangan kumpulkan harta di dunia. Tetapi kenapa Yesus masih butuh juga kok harta dunia, uang kita 1/10? Kontradiksi, bertentangan saudara-saudaraku. Ya kan? Tetapi yang Tuhan mau adalah hidupmu, tubuhmu, sesuai kan? Makanya kalau kita bicara Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Begitu besar kasih Allah supaya manusia tidak binasa, ya kan? Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup. Semua firman itu bersangkutan, paralel dari Kejadian sampai Wahyu. Itu berbicara intisarinya. Yang utama adalah apa? Karya keselamatan Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, serupa segambar dengan Allah di dalam Kristus, serupa dengan Kristus. Itulah passwordnya, saudara-saudara sekalian, gitu loh. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada cuman kita memberikan persembahan perpuluhan, buah sulung dan sebagainya, gitu loh. Bicara mengenai persembahan buah sulung di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, yang sulung itu adalah Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itulah yang sulung, saudara-saudaraku. Makanya kalau Yesus adalah yang sulung itu kudus, maka kita ini adonannya, kita yang berikut-berikutnya ini murid-muridnya, yang mau serupa seperti Kristus, yang mengenakan Kristus dalam hidupnya, akan sempurna, akan kudus. Roma 11 ayat 16. Gitu loh. Ya kan? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonannya juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi persembahan buah sulung dalam perjanjian lama
persembahan perpuluhan dalam sebelum Taurat dan Taurat berbeda dengan sudah kita di era ketika hidup di dalam Kristus. Semua sudah disempurnakan. Dan tidak ada di dalam perjanjian baru. Kalau ada pendeta bilang, oh ada di perjanjian baru, itu di Matius 23 ayat 23, itu bukan perintahnya Yesus. Tetapi Yesus mengecam kepada ahli Taurat, ahli-ahli Taurat itu, mereka taat melakukan persepuluhan, tetapi mereka tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan. Jadi harus ngerti, itu kecaman Matius 23 ayat 23. Gitu loh. Celakalah kamu. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kecaman. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Yang dikecam Yesus siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian orang-orang yang munafik. Kenapa? Mereka persepuluhan itu mereka lakukan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat diabaikan apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuh. Jadi hal ini bukan perintah. Coba kita nggak perlulah dalam hal ini mengeraskan hati. Coba yuk, ya setiap kita hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Allah. Coba yuk setiap kita ulang lagi yuk, kita baca lagi yuk, renungkan lagi yuk firman Allah. Ya. Di dalam ajaran Yesus tidak ada sedikit pun perintah bahwa harus melakukan persepuluhan. Gitu loh. Iya kan? Tetapi ini Yesus mengecam. Kenapa? Banyak orang melakukan persepuluhan tetapi tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan. Makanya setiap kita yang hidup di dalam Kristus, dengan kita sudah hidup serupa seperti Kristus, jangankan lagi hidup untuk persepuluhan saudaraku. Tadi saya katakan 100% kita berikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Dan juga kepada setiap abdi Allah, ketika kita sudah dalam mengelola uang-uang yang di dalam jemaat-jemaat itu, kita sudah sadar bahwa kita ini abdi Allah. Kalau memang kita terpanggil, berarti kita mencukupi dengan apa yang ada pada kita. Berarti kita tidak memusingkan masalah penghidupan kita. Makanya setiap pendeta gembala yang serupa seperti Kristus, itu sudah pasti tanggung jawabnya lebih berat. Karena apa? Karena kita meneladani Kristus dan setiap jemaat juga akan meneladani kita. Jadi kalau setiap pendeta atau abdi Allah yang hidupnya masih memikirkan hal-hal dunia, yang masih suka saya tidak mengatakan tidak boleh untuk memakai barang-barang yang mewah, tetapi coba tanya, renungkan, pantas dan layak nggak kita pakai barang-barang mewah, barang berharga, mobil-mobil mewah, tetapi jemaat kita masih banyak yang makannya bisa hari ini makan, besok nggak makan, hari ini makan, besok nggak makan, selang-seling. Pantas dan layak nggak saudara-saudaraku? Coba, ya kan? Kira-kira ada Kristus nggak di dalam hidup kita? Ya kan? Sah-sah saja, silakan saja mau pakai barang mewah, mau pakai mobil mewah, ya kan? Boleh. Tetapi, nah ini, jemaat-jemaatnya kita atau orang-orang yang dipercayakan Allah kepada kita, bukan jemaat-jemaat kita, tetapi jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada kita untuk kita tuntun kepada firman Allah, supaya jemaat-jemaat ini bukan lagi menjadi orang beragama Kristen, tetapi menjadi orang-orang yang serupa seperti Kristus, yaitu Kristen, kan gitu, bukan orang beragama, ya kan? Nah, kalau kita sudah memiliki apa yang ada pada kita, kita memiliki kelebihan uang, kemudian kita membantu jemaat-jemaat, membantu sesama, membantu lingkungan sekitarnya, kita mau pakai barang mewah sekalipun, nggak masalah saudara-saudaraku, nggak masalah, gitu loh. Tetapi sungguh ironis kalau kita pakai barang-barang mewah, masih ada jemaat Tuhan yang hidupnya berkesusahan. Coba dipikirkan, coba direnungkan dari hati. Makanya kan dibilang tidak ada belas kasihan. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 2. Yuk kita di sini firman Tuhan kok, bukan tafsiran, bukan dan sebagainya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi bukannya dombanya kita, bukan jemaatnya kita, tetapi domba-domba atau jemaatnya Allah yang dipercayakan kepada kita, yang dipercayakan kepada setiap pendeta. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Lihat, sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita loh, para pendeta-pendeta. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, ya, tetapi dengan
Pengabdian diri. Nah, luar biasa ini. Dengan pengabdian diri. Makanya yuk minta tolonglah pendeta-pendeta dimanapun berada di belahan dunia manapun. Yuk kita lembutkan hati, kita renungkan lagi firman ini yuk. Sudahkah kita seperti ini menggembalakan domba Allah yang ada pada kita, tidak dengan paksa, dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendakku, dan juga jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi karena mengabdi. Coba 2 Timotius 2 ayat 3. Nah ini mengabdi. Ini firman Tuhan dikatakan lagi jelas. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yuk, hai teman-teman, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, dimanapun berada. Kalau kita memang terpanggil, kita memang mau mengabdikan diri. Mau di kota-kota besar, mau di desa-desa, terpencil, dimanapun, pelosok. Kalau kita sudah terpanggil, kita mau menjadi abdinya. Kita mengabdikan diri kepada Allah di dalam Kristus. Kita tidak memusingkan masalah-masalah penghidupan kita. Nah itu. Jadi yuk lembutkan hati. Kalau enggak ya enggak usah jadi pendeta, enggak usah jadi gembala. Jadi aja pekerja, jadi pengusaha yang full timernya Tuhan. Serupa seperti Kristus. Masuk surga juga kok. Tetapi kita tidak menyesatkan diri kita dan juga jemaat-jemaat. Kan gitu. Nah, jemaat-jemaat kalau ada melihat pendetanya demikian, jangan langsung dicaci, jangan langsung dihakimi. Datang secara pribadi, datang tegur, sama-sama merenungkan firman, nasihati, lemah lembut, enggak masalah. Hamba-hamba Tuhan juga manusia kok. Yang sempurna cuman Yesus, yang benar cuman Yesus. Pertanyaannya, abdi-abdi Allah mau datang gak sama Yesus? Mau gak hidup di dalam Yesus? Kan gitu. Makanya gak usah heran, akan banyak nanti nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tapi kita gak usah hakimi mereka. Ampuni mereka, kita doakan untuk mereka supaya mereka bertobat. Kan gitu. Kita fokus saja akan rencana Allah akan kehidupan kita. Kita apa? Kita mendekat sama Allah. Kita mendekat kepada Yesus di dalam Kristuslah, maka kita bisa sempurna, maka kita bisa kudus. Kan gitu. Ya, jadi kalau ada jemaat Tuhan dimanapun berada, kita tidak melihat buahnya, datangi pendetanya, kita sharing, Pak pendeta kenapa nggak begini-begini, kok nggak begini-begini, kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita jangan harus lebih takut. Kita jangan takut kepada manusia, tetapi harus takut kepada Allah. Tetapi kita bukan juga kurang ajar, kita tidak boleh, harus seperti Kristus. Gitu. Kalau kita mengasihi mengasihi pendeta tersebut, kita nasihati itu supaya pendeta itu berubah, bertobat. Gitu loh. Kalau dia tidak mau bertobat juga ya sudah. Itu kan keputusan, kan kebebasan. Ya akhirnya itu Matius 7 ayat 21 23 itu yang tadi kita bacakan akan dienyahkan. Kenapa? Karena setiap pendeta-pendeta itu tidak menjadi abdi Allah. Dia melakukan menurut kehendaknya dia. Iya kan? Bukan kehendaknya Allah. Kan gitu. Nah, makanya coba kita bayangkan kalau setiap orang beragama Kristen menjadi murid Kristus, serupa seperti Kristus, mau ibu rumah tangga sampai kepada pendeta abdi Allah, semuanya serupa seperti Kristus. Waduh, tidak ada kesusahan di dunia. Tidak ada kesusahan di dunia. Benar, saling membantu, saling tolong menolong. Itulah ketika jemaat mula-mula itu, kalau kita baca nanti di Kisah Rasul semua, banyak itu situ. Baca dari Kisah Rasul 1 sampai selesai. Itu, jemaat mula-mula, semua mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Nah itu, ya kan? Jadi ini yang sudah mulai ditinggalkan di dalam zaman sekarang, masa akhir ini. Manusia sibuk dengan hal-hal dunia, termasuk pendeta. Akhirnya orang mau jadi pendeta, kenapa? Karena profesi, enak sih, banyak duitnya. Bener gak? Banyak duitnya. Iya, udah gitu gak kelacak, kan gitu. Ya kan, karena pendeta, orang taunya abdi Allah, gak tahu. Tapi apa? Banyak hartanya. Jujur aja gak ada dusta di antara kita kok. Ya, saya yang begini bukan ngomongin orang, bukan karena saya iri. Oh gak iri kok. Saya mau jadi seperti itu bisa, tetapi saya tidak mau. Ya kan? Saya memilih, saya mau serupa seperti Kristus karena saya tidak mau dibinasakan. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara-saudara yang lainnya? Kan gitu. Pilihan di tangan kita manusia. Kan gitu. Ya toh? Nah, itu makanya. Jadi kembali saya cuma mengajak, menghimbau, yuk mengingatkan. Apalagi dengan situasi seperti ini. Yuk lembutkan hati setiap teman-teman pendeta, gembala. Yuk jangan lagi kita untuk mendoktrin hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Ya kan? Kita sekarang hidup serupa seperti Kristus, bukan serupa dengan Taurat. Taurat udah gak berdaya kok, gak bisa menyelamatkan. Roma 8 ayat 3. Ya kan? Mau ngapain lagi? Kalau memang mau melakukan Taurat, jangan setengah-setengah dong. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Sekalian korban bakaran seperti teman kita yang lain, yang beragama lain. Roma 8 ayat 3.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Lihat, Taurat nggak bisa, nggak berdaya untuk menjadi manusia kudus dan sempurna, nggak bisa. Tetapi Yesus yang menjadikan manusia itu kudus dan sempurna. Makanya manusia harus datang kepada Yesus. Kok susah sekali? Gitu loh. Masih pakai banyak pembenaran, masih keraskan hati. Jangan keraskan hati lah. Lembutkan hati, ya kan? Harus hidup di dalam Yesus kok, ya kan? Kalau memang mau melakukan hukum Taurat yang nggak berdaya, kita nggak akan pernah sempurna, nggak akan pernah kudus. Sekalian jangan tanggung-tanggung, yuk teman-teman pendeta, ya kan? Bikin kita korban bakaran nanti kalau misalkan ini, yuk setiap jemaat bawa kambing-kambing sapi, bawa ke tempat pertemuan rohani, begitu dong. Kenapa cuma bicara persepuluhan? Sekalian korban bakaran, korban penghapus dosa, ya kan? Sapi, kambing. Iya dong, jangan setengah-setengah. Apa bedanya? Gitu loh. Nah itu. Nah yuk kita lembutkan hati. Saya nggak mengatakan saya yang benar, tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan firman dengan benar, dengan tuntunan Roh Kudus, diuji, dilakukan, maka kita tahu itu kebenarannya. Gitu ya. Passwordnya serupa seperti Kristus, bukan serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Taurat, bukan serupa dengan pendeta A, bukan serupa dengan pendeta B. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan pendeta. Maka saya bilang kepada tim saya juga, kamu tidak boleh mengkultuskan saya, kamu harus menyembah Yesus. Saya cuma menuntun kepada firman Allah. Gitu ya. Yuk. Nah itu. Jadi perenungan kita ini pada malam hari ini passwordnya itu serupa seperti Kristus. Pertanyaan buat setiap kita, sudah nggak kita serupa seperti Kristus? Apakah kita serupa dengan dunia? Apakah kita serupa dengan diri kita? Apakah kita serupa dengan bapak kita? Apakah kita serupa dengan pendeta gembala kita? Coba ditanya sama diri kita sendiri, ya kan? Nah itu tanya, kalau kita belum serupa seperti Kristus, ayo kesempatan hari ini kita bertobat. Selama masih ada nafas kehidupan, selama Yesus belum datang ke dunia, inilah kesempatan bagi manusia untuk datang kepada Yesus. Kan gitu. Passwordnya serupa seperti Kristus. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara sekalian, passwordnya serupa seperti Kristus. Bukan serupa seperti bapak kita, bukan serupa seperti diri kita, bukan serupa seperti pendeta gembala kita, bukan serupa seperti sinode di mana kita berjemaat, bukan serupa seperti presiden kita, bukan serupa dengan siapa orang-orang tokoh-tokoh siapa atau dewa-dewa siapa. Hanya satu passwordnya, serupa seperti Kristus. Maka jadilah Kristen-Kristen yang benar, bukan orang beragama Kristen. Maka setiap orang di dunia ini akan melihat terang kemuliaan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan kalau mereka, dunia, orang-orang beragama lain, mereka memang mau terpanggil, mau mengenal Kristus, mereka akan melihat buah daripada kehidupan setiap orang-orang yang menggunakan passwordnya serupa seperti Kristus. Salam dari saya dan tim. Buat saudara-saudara sekalian dimanapun berada, di belahan bumi manapun, kiranya Roh Kudus menyertai kita sekalian. Shalom.